berhembus menerpa dedaunan, hijaunya terhampar meneduhkan alam ini. Mereka indah tiba saat berbuah, terbitkan senyuman bahagia setiap insan. Tetaplah menghijau kebun sawit di bumi pertiwi. Teruslah berkilau minyak sawitku menerangi kehidupan. Selanjutnya kepada PT Sintang Agro Mandiri. Tepuk tangannya Bapak Ibu semuanya. Baik, selanjutnya. Next, we congratulate Koperasi Produksi Rimba Harapan, represented by Bapak Suratno Warsito. This cooperative is located in Menarai Satu Village, Sungai Tebelian, sub-district of the Sintang Regency, West Kalimantan Province, Indonesia, with 74 smallholders covering 124 hectares of land, supplying 1,104 tons of certified fresh fruit bunches. Next, we invite Koperasi Serba Usaha Pantun Sejahtera to be represented by Bapak Muhammad Anwar Aras. Koperasi Serba Usaha Pantun Sejahtera, located in the Sri Pantun Village, Kompeng District of East Kutai Regency, East Kalimantan Province, Indonesia, has 131 smallholders covering a total of 460 hectares of land, supplying 9,198 tons. Pemerintah bagaimanapun maksimal mendukung, pasti maksimal. Karena kita menyadari dampak-dampak ke depan apabila hal ini tidak diperoleh oleh para pihak. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak maksimal mendukung. Bentuk konkret dukungan seperti apa? Banyak hal yang sudah kita lakukan melalui pelatihan-pelatihan, pengenalan-pengenalan, kemudian juga kita bicara tentang bagaimana prospek sawit ke depan dengan atau tanpa sertifikasi. Jadi kita berupaya membuka pemahaman dulu, kemudian menyiapkan infrastruktur sarana dan prasarana untuk mencapai arah sertifikasi itu sendiri. Sertifikasi itu bukan hanya di tataran kebijakan, tapi juga mereka para pengusaha atau kelompok-kelompok tani ini kan perlu biaya juga Pak ya untuk mendapatkan sertifikasi, baik itu ISPO maupun RSPO. Saya pikir kalau korporasi tidak ada masalah dengan biaya. Yang tadi ini hanya masalah mau atau tidak mau. Ya, yang jadi masalah mungkin dari kelompok-kelompok petani-petani mandiri ya. Petani mandiri kita juga sudah sangat kuat. Saya sarankan mereka berkelompok. Ya, kalau 1-2 orang mungkin agak, kalau berkelompok itu akan lebih mudah untuk lurus. Pak, mungkin ada garis tegasnya. Sebenarnya ISPO atau RSPO itu seberapa penting sih untuk para petani? Kenapa mereka harus memiliki sertifikasi itu? Jadi begini, bukan hanya korporasi yang berdampak kepada lingkungan, itu harus kita pahami. Seluruh aktivitas perkebunan yang dilakukan korporasi, yang dilakukan masyarakat, perorangan, kelompok, semua memiliki dampak yang sama. Hanya berbeda mungkin luasan dampaknya. Itu kalau lebih besar, luas, dampaknya luas. Kalau masyarakat 1-2 hektar, dampaknya kecil. Saya pikir itu yang perlu diingat. Jadi bukan hanya yang 10.000, 20.000 menanam berdampak, sekecil apapun tetap berdampak terhadap lingkungan. Artinya mereka kalau tidak memiliki ISPO atau tidak memiliki RSPO, dampak terhadap usahanya apa? Nah, ini yang kita sampaikan tadi pada awal sambutan kita. Ke depan kan
proses persaingan kita ini akan makin tinggi. Karena bukan hanya kita loh negara penghasil sawit. Bahkan ini kita dengar akhir ini akan membuka lebih luas lagi. Dan mungkin Cina suatu saat akan persyaratan-persyaratan ini akan semakin banyak dan semakin ketat. Jadi hal-hal yang mengakibatkan energi negatif terhadap persawitan kita itu bisa dieksploit oleh seluruh pihak. Maka kita persiapkan mau petani, mau koperasi, mau siapapun sedapat mungkin sertifikasi. Itu yang perlu kami sampaikan dari pemerintah. Pak Gunto, untuk mendapatkan sertifikasi ini menurut kacamata pemerintah sendiri relatif sulit atau mudah? Bicara tentang relatif, sama juga relatif sulit dengan relatif mudah itu sama-sama relatif. Tapi yang jelas yang relatif pasti bisa kita bantu. Ya. Sampai saat ini persentasenya berapa persen? Saya pikir Pak Kabit sangat paham itu, dia akan menjelaskan secara teknis. Baik, karena sudah diserahkan ke Pak Kabit, saya langsung ke Pak Kabit dari KSB. Secara tugas sebenarnya ISPO atau RSPO ini seberapa penting untuk para petani? Baik, terima kasih. Saya garis bawahi dulu ya. Terkait ISPO itu kan mandatori. Ya. Nah, RSPO itu kalau berarti mandatori itu wajib. Nah, sesuai Permentan 38 bahwa seluruh kegiatan kelapa sawit di Indonesia itu wajib berstandar ISPO. Deadline-nya itu 2025, baik itu korporasi maupun pekebun mandiri. Itu sudah diberi deadline 25 tahun 2025. 2025 wajib. Kalau sekarang persentasenya berapa? Berapa baik? Nah, kalau untuk persentase untuk korporasi, hampir semuanya sudah mengurus walaupun belum dapat sertifikasi. Berarti yang dapat Baru dari 46 perusahaan, baru 12 yang dapat sertifikasi. Tapi yang lain sudah mulai step 1, step 2. Sudah semua untuk ada yang sudah melakukan minta pendampingan MS dalam rangka pengurusan belum di step 1 misalnya. Nah, ada yang sudah surveillance 1, ada yang sudah sertifikasinya kedua kali gitu. Iya. Namanya PT Sam itu sudah tahap kedua, dan 5 tahun lalu sudah sertifikasi, jadi ini sudah perpanjangan yang kedua gitu. Itu kan mandatori, mau tidak mau wajib harus ya tahun 2025. Cuma yang untuk kelompok tadi nih, yang untuk tani kan masih terbatas mendampingi di beberapa koperasi karena keterbatasan SDM dan sumber daya kita untuk mendampingi memang agak. Kami kemarin baru melatih penyuluh kami dalam pemahaman terhadap sertifikasi ISPO. Harapan kami nanti penyuluh inilah yang akan membantu petani-petani di lapangan mendampingi bagaimana sih dalam proses sertifikasi ISPO untuk petani mandiri. Nah, itu petani mandiri mendapat perhatian khusus ya. Artinya karena mereka tidak punya biaya, mereka juga pengetahuannya mungkin ya masih belum seperti korporasi ya. Betul. Tapi korporasi juga masih sedikit kan kalau dilihat dari persentase. 12 perusahaan yang sudah, tapi ini kan kalau sertifikasi ini kan kewajibannya setelah dilakukan penilaian usaha perkebunan dan dapat nilai minimal kelas 3. Jadi kan yang sudah kita PUP dapat nilai kelas 3 itu yang wajib. Jadi kalau yang belum, kita harus perbaiki nilainya dulu. Nah, jadi sebenarnya yang wajib sertifikasi dari 46 perusahaan itu baru kurang lebih 40 perusahaan yang wajib sertifikasi. Nah, dari 40, 12 sudah keluar sertifikatnya. Nah, yang 28 itu masih ada yang sudah step 1, step 2, ada yang masih pendampingan lembaga sertifikasi dalam rangka kelengkapannya. Ya. Ya, on progress masih sebenarnya. Jadi kalau dari sisa 6 perusahaan ya, artinya 6 perusahaan yang belum wajib. Belum wajib. Sebenarnya belum wajib itu syarat sertifikasi ISPO itu adalah kebunnya sudah operasional, bukan tahap pembangunan gitu kan. Dan berarti operasional itu berarti sudah produksi. Ya. Sudah pada tahap produksi. Ya, artinya dari 46 perusahaan, 40 itu 2025 wajib. Sudah ongoing. Ya. Sudah mampu ya. Sudah harus semuanya. Sudah harus semuanya. RSPO, ISPO. Nah, apa perbedaan ISPO dengan RSPO? Ya, kalau ISPO ini kan mandatori adalah kewajiban regulasi dari pemerintah Indonesia ya. Ya. Namanya itu Permentan 38, jadi peraturan yang baru Permentan 38. Juga ada Perpres 44 tentang standar sertifikasi kelapa sawit
Indonesia itu. Nah, memang itu mandatori, berarti kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Awalnya memang terhadap pemenuhan legalitas, tapi berkembang sekarang semuanya komponen prinsip dan kriteria itu sudah mengacu ke hampir mirip-mirip ke RSPO. Nah, kalau RSPO ini kan kebijakan global kan, jadi lembaga-lembaga global sepakat kalau roundtable gitu kan, bahwa mewajibkan harus sertifikasi, pemenuhan sertifikasi prinsip dan kriteria. Nah itu. Jadi RSPO itu adalah voluntary oleh pembeli gitu kan. Saya mau beli CPO dari Indonesia, syaratnya harus mengikuti standar sertifikasi kami. Sama dengan Malaysia juga ada MSPO namanya. Ada kalau nggak salah ada beberapa jadi sertifikasi kelapa sawit di dunia ini. Kalau negara tetangga, kita dibandingkan dengan negara tetangga bagaimana sistem sertifikasi untuk internasional? Saya kurang tahu juga kalau MSPO ya, tapi kalau kita Indonesia memang sekarang ini kan memang gencar-gencarnya Kementerian Pertanian mewajibkan seluruh stakeholder dalam hal ini perusahaan maupun pekebun semuanya harus standar ISPO itu pertama. Kemudian di penganggaran di BPDPKS juga pendampingan terhadap ISPO sudah mulai dilaksanakan. Jadi ada anggaran khusus yang dikeluarkan dari BPDPKS untuk pencapaian sertifikasi ISPO khususnya kepada lembaga pekebun koperasi. Dengan koperasi aparatur ini menjadi pemicu atau menjadi penyemangat. Apa sih pentingnya RSPO itu? Apa sih keuntungannya? Itu yang perlu kita tahu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Catat yang Anda lakukan, lakukan yang Anda catat, maka usaha tidak mengkhianati hasil. Yes!